Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Disyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat berikan salam terlupanya kita kirimkan buat Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ilhamdi, NIM 19329186. Baiklah, pada kali ini video ini dibuat untuk salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif. Fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Kemudian fikih secara istilah, ilmu yang membahas, memahami dan menetapkan hukum-hukum syariat tentang perbuatan manusia atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Selanjutnya, menurut istilah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf atau mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. Kemudian sumber-sumber fikih Islam, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada as-sunnah atau hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat ada qiyas. Adapun dari Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada kitab Allah guna mencari hukumnya. Dan yang kedua, as-sunnah. Sunnah yaitu sesuatu yang bersumber dari perbuatan ataupun perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ijma'. Ijma' bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad SAW dari suatu generasi atau suatu hukum syar'i, dan jika sudah sepakat ulama-ulama tersebut baik dari generasi sahabat ataupun sesudahnya akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka adalah ijma'. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapat di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab dan alasan antara keduanya. Pada qiyas inilah kita merujuk apabila kita tidak mendapatkan nas atau suatu hukum dari hukum permasalahan, baik di dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Jadi untuk qiyas ini sudah menjadi pilihan hukum terakhir. Qiyas memiliki 4 rukun. Yang pertama dalil atau dasar. Yang kedua masalah yang akan dikiaskan. Yang ketiga hukum yang terdapat pada dalil dan kesamaan sebab alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Selanjutnya fikih taharah. Taharah adalah
Tata cara bersuci dalam Islam yang meliputi membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis serta menyucikan diri dari hadas. Bersuci merupakan salah satu syarat sah utama untuk melakukan ibadah seperti sholat, sehingga pembahasannya selalu menjadi materi dasar dalam fikih. Selanjutnya, macam-macam taharah. Macam-macam taharah dibagi dua. Yang pertama, mensucikan hadas. Membersihkan diri dari keadaan tidak suci secara ritual. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, sedangkan hadas besar seperti haid, nifas, atau junub disucikan dengan mandi wajib. Jika air tidak ada atau karena kondisi sakit, maka tayamum dapat dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi. Yang kedua, menghilangkan najis. Membersihkan kotoran yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Cara membersihkannya bervariasi tergantung tingkat najisnya. Mulai dari memercikkan air untuk najis ringan atau najis mukafafah hingga membasuh air menggunakan air yang mengalir dan tanah untuk najis berat atau disebut najis mughaladzah. Salat adalah ibadah wajib dalam agama Islam yang terdiri dari serangkaian ucapan dan gerakan khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat berfungsi sebagai bentuk doa dan komunikasi spiritual antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya jenis-jenis salat. Salat terbagi menjadi dua, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu atau salat wajib, ibadah wajib yang dikerjakan 5 waktu setiap hari, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan yang selanjutnya ada salat sunnah, ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai amalan tambahan, seperti salat tahajud, salat duha, salat tarawih, dan salat ba'diyah dan salat qabliyah. Adapun syarat dan rukun salat, pelaksanaan salat harus memenuhi syarat sah tertentu seperti suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat, serta rukun gerakan salat seperti berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang keempat, ruku dan tumakninah. Yang kelima, i'tidal setelah ruku dan tumakninah. Selanjutnya, sujud dan tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Selanjutnya, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Selanjutnya, sholawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Kemudian salam. Dan yang terakhir, tertib secara berurutan. Selanjutnya yaitu fikih muamalah. Yang pertama, jual beli. Al-bai'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya. Dengan adanya jual beli, dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Selanjutnya, syarat-syarat sah jual beli. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual ataupun pembeli, yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan. Yang kedua,
kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli. Maksudnya di sini ialah dia adalah seorang mukallaf dan rasyid, yaitu memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan, sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila, atau orang yang dipaksa. Selanjutnya, syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun yang pertama yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya barang, dan adanya sighah atau ijab kabul. Selanjutnya syaratnya yaitu adanya ridho antara kedua belah pihak. Yang kedua, pelaku jual beli adalah orang yang diperbolehkan untuk bertransaksi. Yang ketiga, yang diperjualbelikan adalah harta yang bermanfaat dan mubah, bukan barang haram. Selanjutnya, harta tersebut dimiliki atau diizinkan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, harta tersebut bisa dipindahkan kepemilikannya. Kemudian, harta tersebut jelas atau tidak samar. Dan yang terakhir, harganya jelas.